Jangan jenengan jadi rektor didukuni bapak sendiri. Bisa jadi. Bisa. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Putut EA, Kepala Suku Mojo, dan di siang ini sehabis salat Jumat kami sowan ke sosok yang sangat penting. Bahkan kalau di UIN Sunan Kalijaga paling penting. Bapak Profesor Dr. Al-Makin. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam Mas Tut, apa kabar? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Iya. Kelihatan segar. Di era pandemi ini. Iya. Prof Makin ini saya nyebutnya kadang nanti Pak, kadang Prof gitu. Ya, monggo Ya. Mas Putut. Ya. Ini salah satu rektor termuda di UIN, usia 47 jadi rektor ya Pak ya. Ya, begitu. Jarak beda umur kami itu baru 4 tahun saja. 4 tahun berarti 4 kelahiran tahun, 77 ya. 77. 77 dan beliau sudah jadi rektor, sementara saya cukup jadi kepala suku Mojo. Wah, itu lebih ngetop itu dari kampus. Lebih banyak pembacanya Iya. daripada jurnal saya. Nanti kami akan ngobrol banyak dengan Prof Makin ini karena beliau sebetulnya salah satu intelektual yang luar biasa. Karya tulisnya, beliau ini S2-nya di Kanada, Montreal ya Pak ya? Ya, betul. Terus kemudian S3-nya di Heidelberg. Terus di sini pun bertugas di lembaga pengabdian masyarakat Pak? Dulu di LP2M. LP2M. Penelitian Pengabdian Masyarakat. Penelitian dan artinya sejak dulu sudah dekat dengan penelitian dan pasti karya tulisnya saya cek banyak sekali di berbagai jurnal dan mengerikan. Menulis selama hampir 5 tahun di Jakarta Post, ya Pak ya? Ya betul. Dan Pak, gimana rasanya jadi rektor? Ya, alhamdulillah semua berkat doa, semua kru, semua sivitas akademika UIN. Dan berkat kebaikan teman-teman UIN Sunan Kalijaga semuanya lancar, alhamdulillah ya. Ini berkat dukungan, berkat kerjasama dan kebaikan hati semua orang sehingga semuanya mulus. Semua mulus. Iya. Tapi membayangkan nggak kelak akan menjadi rektor? Jabatan tertinggi untuk UIN itu kalau nggak salah mahasiswanya berapa Pak? Sekarang sekitar 25.000. 25.000 alumninya udah nggak terhitung lah, termasuk dua kru kami ini. Dan dari dulu salah satu pusat intelektual di Jogja. Betul, ya kami beruntung. Kami memulai intelektual Indonesia itu dari Jogja. Mulai dari era 70 Pak Prof Mukti Ali ya. Di bidang dialog antar agama, kemudian menjadi Menteri Agama ya, di era Pak Harto. Dan di syariah ada Prof Hasbi Asidiki, Fikih Indonesia, Hukum Islam Syariah Indonesia. Dan saat ini ya tentu saja kita punya banyak intelektual ya. Prof Amin Abdullah yang melahirkan gagasan integrasi interkoneksi. Kemudian Prof Mahasin, dialog antaragama seperti Pak Mukti Ali. Kemudian Kepala BPIP saat ini, mantan rektor kita, Prof Yudian Wahyudi. Dan Pak Mukti Ali itu kalau tidak salah waktu saya awal-awal datang ke Jogja 95 kan, beliau yang mengakomodasi anak-anak cerdas di Jogja ya, seperti Pak yang Limited Circle, Johan Effendi, Dawang Raharjo, atau Limited Group gitu ya? Limited Circle. Ya. Jadi tahun 70-an itu sudah ada Limited Circle dan diskusinya sampai sekarang masih berjalan. Masih berjalan. Jumat malam Sabtu. Dipimpin oleh Profesor Abdul Karim.
Oh. Jadi memang kampus UIN Sunan Kalijaga ini memotori hampir semua isu dan gerakan intelektual Indonesia. Betul. Di zaman Pak Mukti Ali tadi itu ada Pak Pembaharuan Juan, pemikiran, iya Pak Juan Effendi. Itu seiring Ahmad nanti Wahib. Ahmad Wahib. Ahmad Seiring Wahib. nanti di Jakarta itu Pak Nurholis Majid ya. Ya, itu dari sini juga. Iya, sering diskusi ke sini Sering diskusi beliau. ke sini ya. Iya, Di Jakarta kan pusatnya Ciputat sama Ciputat. Paramadina ya. Iya. Sapen ini namanya Sapen. Sapen. Sapen ini sebetulnya lebih awal, lebih tua. Dan lebih kalem ya, karena kita tidak pandai promosi, tidak punya tradisi jurnalisme yang baik, sehingga semuanya tersimpan dalam buku ilmiah dan dalam jurnal, sehingga pembacanya kurang begitu banyak. Dan ketika era itu mulai bukan meredup sih, digantikan oleh generasi LKS. LKIS ya, betul. Ya, Mas Jadul Maula. Itu adalah cabang lain ya, ya. cabang lain. Jadi, tapi artinya digerakkan oleh para intelektual muda di UIN. Jogja, di Jogja. Waktu itu IAIN. Iya, memulainya itu di bawah masjid. LKIS itu cukup membanggakan ya, kita semua sangat bangga ya. Itu cabang lain. Jadi kalau LKIS itu kan LSM ya, semacam LSM, bergerak di bidang intelektual dan juga menyiapkan generasi berikutnya yang aktif di politik saat ini. Sementara yang Pak Mukti ini kan jalurnya formal. Pengiriman para dosen, para mahasiswa ke luar negeri itu motornya dari situ semua. Kemudian di Kementerian Agama era Pak Munawir Sajali sebagai Menteri Agama ini menjadi program pembibitan dosen dan program MAPK, Madrasah Aliyah Program Khusus. Yang itu semuanya dimotori oleh Kementerian Agama dan melahirkan banyak generasi yang baik, kira-kira begitu. Pemimpin yang baik. Prof makin ini teman-teman sebetulnya kalau saya baca ini dikenal mendalaminya itu spesifikasi keilmuannya di sosiologi agama, leres enggak? Ya betul. Ya ini untuk saat ini orang itu cenderung multidisiplin. Multidisiplin. Ya, saya sebetulnya basic S1-nya dulu itu tafsir dan hadis. Tafsir dan hadis. Ketika S2 saya menggarap tafsir, yaitu spesifiknya tentang Sayyid Qutb, yaitu mufasir dari Mesir, gerakan Ikhwanul Muslimin dan itu MA saya. Saya tahu, tapi saya mau memperdalam itu nanti. Itu tafsirnya namanya Fidilalil Quran. Kemudian untuk S3 saya di Heidelberg, saya membahas tentang kemunculan nabi selain Nabi Muhammad. Dan saya mendalami namanya gerakan Musailamah yang ada di Riyadh saat ini. Dulu namanya Yamamah. Nabi Muhammad kan dari Makkah dan Madinah itu namanya Hijaz ya. Jadi saya mendalami pra-Islam, sebelum Islam, kemunculan Islam, relasinya dengan Persia dan relasinya dengan Romawi. Jadi sekali lagi saya berpindah bidangnya, itu semi filsafat, semi sejarah, semi sastra. Dan ketika pulang banyak penelitiannya yang terkait dengan nabi-nabi di Indonesia. Betul. Yang mengaku nabi-nabi kan? Betul. Nah, ketika saya selesai di Jerman, saya kan tidak pulang. Saya menjadi dosen tamu di sana, peneliti tamu di Bochum namanya. 1 tahun saya membahas gerakan yang sama di Taif, namanya Umayyah bin Abi Salt. Ya semacam gerakan kenabian juga kan. Pertama Musailamah ya, yang bertahan setelah Nabi Muhammad ditumbas oleh Abu Bakar. Kalau Umayyah bin Abi Salt ini sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad bahkan ya. Itu yang saya bahas di Bochum. Kemudian ketika pulang di Indonesia, saya diundang lagi dengan posisi yang sama, namanya fellow, research fellow, ngajar dan meneliti di Singapura, NUS. Dari situlah saya penasaran, wah mungkin banyak juga yang ngaku nabi di Indonesia. Sehingga riset saya waktu itu mengungkap kurang lebih ada 600 ya. Dari zaman kolonial sampai zaman sekarang. Tapi yang paling terkenal yang saya sempat baca itu Ibu siapa tuh? Betul, Lia Eden sama Pak Musadek. Ya betul. Dua-duanya sudah saya publikasikan itu. Yang Lia Eden saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, yang Pak Musadek masih dalam bahasa Inggris. Di jurnal ya. Kemudian saya keliling Indonesia itu untuk bertemu dengan mereka yang merasa. Dan itu waktu itu sudah di LP2? Belum. Memang senang meneliti ya?
Apa petualangan intelektual ya? Ya, itu menarik karena kan saya basicnya itu kan literatur sebetulnya. Saya kan tafsir ya dan hadis ya. Okay. Jadi basic S1 saya itu adalah hadis dan tafsir dan itu klasik kan abad 7 gitu kan. Kemudian S2 saya masih hermeneutik ya. S3 saya lebih klasik lagi, pra-Islam. Iya. Nah, kemudian saya ketika sudah selesai S3 baru saya banting setir ke modern. Dan ternyata karena saya punya basic antropologi ya, saya belajar antropologi di Montreal ya. dan juga di Heidelberg di Jerman saya belajar antropologi. Saya sangat menikmati interview. Saya sangat menikmati interview dan menikmati ke lapangan. Menikmati ke lapangan dan itulah yang membawa saya ke hampir seluruh pulau di Indonesia. Betul. Untuk mencari informan itu. Wah, ini kita dalam hal itu agak mirip lah. Pak, kenapa memilih Said Qutb? Waktu itu karena S1 saya basicnya tafsir. Nyun sewu, kalau S1-nya apa ya? S1 saya membahas skripsi berjudul Richard Bell. Richard Bell itu seorang ahli Al-Quran dari Edinburgh. Edinburgh itu di Inggris. Tentang kronologi Al-Quran. Beliau punya pandangan tentang kronologi Al-Quran ya. Kalau dalam sejarah Islam kan ada Makkiyah Madaniyah ya. Turun di Makkah, turun di Madinah. Nah, kalau Richard Bell ini tidak. Dia tidak percaya itu. Dia percaya pada teori revisi namanya. Jadi setiap gimana tuh, Pak? Surat di dalam Al-Quran itu pasti mengandung dua unsur itu. Karena Al-Quran itu menurut dia ya bukanlah teks yang tertulis, tetapi teks yang dilisankan. Sehingga yang namanya penyesuaian selama Nabi Muhammad hidup, itu menurut teori dia ya, bukan saya. Ya. Di Islam, di fikih kan ada juga ya? Oh ada. Yang hukum terbaru menggugurkan. Iya, itu namanya nasah mansuh. Nasah mansuh. Cuma Richard Bell ini percaya nasah mansuh lebih semuanya gitu, tidak tertentu. Kalau di Islam kan hanya tertentu ya nasah mansuhnya. Ya, misalnya tentang khamar ya kan? Ya betul. Tentang alkohol ya. Boleh kemudian tidak boleh tidak ya. Boleh, ya. Dan banyak hal itu ya. Kalau si Bell ini semuanya. Dan dia membuktikan itu dalam 2 buku besar itu, Commentary on the Quran gitu ya. Dan The Quran Translated. Itu S1 saya. udah dibukukan nih. Tidak, skripsi. Loh, skripsi kalau bagus, Pak. Skripsi itu masih tersimpan itu. Kemudian S2 saya ke Said Qutb. Karena waktu itu saya tertarik bagaimana seorang penafsir Al-Quran itu juga seorang aktivis. Dan seorang oposisi, Jamal Abdul Nasir ya, presiden Mesir. Dan saya dapati bahwa dan jejaknya sampai sekarang kuat sekali. Dan tafsir beliau berjudul Fi Dhilalil Quran ini sebetulnya tafsir biografis ya. Karena itu sekaligus. Kenapa disebut tafsir biografis? Saya agak bertanya-tanya waktu membaca ini, kenapa ya disebut tafsir biografis gitu? Karena seluruh petualangan, perjalanan, seluruh karir dia itu tertuang di dalam tafsir itu. Secara tidak sadar atau dengan sadar saya nggak tahu. Iya. Subjektivismenya masuk ke situ. Ya, kalau dalam postmodernisme semuanya ya subjektif lah. Iya, betul. Tetapi saya sebagai peneliti waktu itu menyimpulkan bahwa semua pandangan Said Qutb dan aktivismenya di politik itu bisa dilacak di dalam tafsir itu. Karena dia sambil menceritakan perjalanannya yang sangat pahit ya. Iya. Dia di penjara, kemudian dieksekusi ya. Apa poin-poin kuncinya di situ? Ya misalnya salah satu ayat yang saya pilih waktu itu adalah tentang Fir'aun ya. Ad dan Tsamud ya. Jadi Said Qutb itu beranggapan bahwa Amerika, Jamal Abdul Nasir dan musuh-musuh politiknya adalah Fir'aun. Semacam Fir'aun modern gitu ya. Sedangkan Nabi Soleh, Nabi Hud dan Nabi Musa itu kira-kira ya beliau gitu. Dan itu secara implisit ya, tidak eksplisit. Karena pakai teori hermeneutik waktu itu. Apa yang kira-kira hendak di-highlight dari tesis tersebut? Wah, ini pertama kali saya berbicara di publik tentang tesisnya Said Qutb itu ya. Ya, sekali lagi di dalam teori postmodernisme
hampir semua karya buku, hampir semua karya sastra itu adalah autobiographical istilahnya ya. Autobiographical itu setiap karya itu akan merefleksikan perjalanan penulisnya. Betul. Ya, misalnya tentang Pram ya, anak Ya, segala bangsa dan betul. lain-lain. Ya, setuju. Jangan-jangan itu membicarakan tentang Pram sendiri, Ya, bukan Inke. termasuk jagat batinnya. Bukan Raden Mas Tirto Adi Suryo gitu ya. Iya. Yang sering ada Dia hanya meminjam tokoh tertentu untuk memasukkan ide dan imajinasinya. Dan saya kira itu terjadi pada tafsir Said Qutb. Terutama pengalaman pahit beliau, kekalahan beliau, penderitaan beliau semua di penjara ya. Itu tertuang dengan jelas di Fi Dhilalil Quran. Nah, lalu yang disertasinya, kenapa berbalik? Bukan kalau 180 derajat sih enggak ya, cuma klasik, kembali ke klasik ya. Kembali ke klasik. Jadi waktu saya di Kanada itu kan saya menjumpai naskah di Tarikh Tobari. Saya waktu itu selesai S2, saya lanjut S3 di Kanada di antropologi, saya menjumpai ternyata gerakan keagamaan itu sangat marak di abad 7 di Arab. Dan salah satu tokohnya waktu itu adalah Musailamah. Di dalam literatur Islam disebut Al-Kadzab, sang pembohong ya. Karena dia gagal menjadi nabi. Tapi itu kan berbarengan dengan era Nabi Muhammad? Lebih dulu, bahkan lebih dulu ya. Lebih tua. Lebih tua dan meninggalnya lebih akhir. Karena meninggalnya lebih akhir, ada satu fase Nabi Muhammad berkompetisi dengan Abu Bakar, Khalifah pertama. Khalifah pertama. Berkompetisi dengan Khalifah pertama. Dan ditumpas. Jadi dibunuh, Musailamah itu dibunuh oleh Khalid bin Walid, jenderal paling terkenal di dalam sejarah Islam. Jadi saya tidak hanya bertumpu pada gerakan, kan ada dua provinsi ini, provinsi Hijaz di mana Makkah dan Madinah itu ada di situ, dan provinsi Yamamah, provinsi di mana Musailamah itu bertempat tinggal ya. Dan gerakan keagamaannya namanya Hanif. Gerakannya namanya Hanif ya. Dan gerakan dan agama Islam ini sudah berkembang besar di Madinah. Di Yamamah juga sama, berkembang walaupun tidak sebesar di Madinah ya. Dan bertahan sampai Nabi wafat, gerakan di Yamamah ini masih bertahan. Itu membawa teologi apa? Hampir mirip dengan Islam. Dan Musailamah bukan satu-satunya loh ya. Betul. Ada Umayyah bin Abi Salt di Taif ya. Ada Sajah di Tamim, dari suku Tamim ya. Ada Al-Aswad, Al-Ansi. Ada banyak. Dan hampir semuanya itu mirip dengan teologi Islam. Ya karena memang lingkungan di Arab Saudi itu kira-kira memang sudah memberi kondisi pada kelahiran Islam yang seperti ini. Jadi kira-kira secara tradisi ya sama. Apa yang membedakan? Kecuali sosok pemimpinnya. Sukses, Islam sukses. Yang lain gagal. Islam bertahan, Nabi Muhammad menarik banyak pengikut, dan setelah itu menjadi dua dinasti utama, Umayyah dan Abbasiyah. Sedangkan para pendiri agama yang lain, para nabi-nabi yang lain tidak berhasil, gagal. Berhasil membangun peradaban. Saya kira dulu itu ya, karena ya kecetekan ilmu saya itu ada orang-orang yang ingin menyaingi Nabi Muhammad, ternyata nggak begitu ya secara sosiologis. Memang memberi tempat atau apa ya? Memang ada situasi munculnya nabi-nabi ini secara hampir berbarengan. Dan kebetulan saya belajar itu ya. Jadi begini, Arab di abad 6, abad 4 lah ya, mulai abad 4, 5, 6, 3 abad sebelum Islam, sebelum Nabi Muhammad. Ini memang mempunyai relasi yang sangat kuat dengan dua peradaban utama di dunia, yaitu Romawi dan Persia. Dari sisi Romawi tentu saja Kristen ya, tradisi Kristiani ya, terutama gereja Timur dan gereja Barat ya. Dan itu penetrasinya luar biasa ke Arab. Sementara di bagian yang lain ada Persia. Persia itu sudah mengalami kemunduran, tetapi pengaruhnya juga luar biasa.
termasuk Yamamah. Dengan teologi apa di Persia waktu itu? Zoroaster tentu saja. Zoroaster ya. Zoroaster, Mani, Mazdak gitu ya. Iya. Dan sebetulnya Zoroaster, Mani, Mazdak ini sangat berkaitan dengan tradisi Semitik ya. Tradisi Semitik itu Yahudi, Kristen dan Islam. Sangat dekat. Tidak jauh itu. Oke. Tidak jauh itu ya. Dan sisa-sisanya di Persia masih banyak ya. Itu tidak selalu berbeda, enggak, sangat dekat. Mereka juga lingkungannya kurang lebih sama. Jangan-jangan beberapa hal dalam prosesi ritualnya mirip ya? Banyak yang mirip. Secara teologi banyak yang mirip. Secara teologi itu secara paham paham eskatologi ya, paham yang di luar dunia ini, itu banyak yang sangat mirip ya. Makanya kan banyak para filosof Muslim yang menyebut itu kayak Zoroaster itu juga nabi gitu ya. Siddhartha Gautama juga nabi gitu ya. Karena memang mengajarkan kebajikan, mengajarkan kedamaian, mengajarkan untuk berpasrah pada Tuhan ya hampir mirip-mirip dengan kita gitu. Jadi kemenangan atau bukan kemenangan lah, kemenangan sih, kemenangan agama Islam. Dengan Nabi Muhammad terhadap agama lain dengan nabi-nabi yang lain, itu kira-kira disebabkan faktor apa? Banyak sekali faktornya. Banyak sekali faktornya. Tentu saja leadership ya. Leadership Nabi Muhammad jauh lebih superior dibandingkan dengan para nabi yang lain. Nabi Muhammad itu tidak hanya menaklukkan para suku yang ada di sekitar Makkah dan di Madinah, tetapi juga membangun sebuah kekuatan yang disebut Madinah. Madinah itu kan sebetulnya itu sama dengan kata republik toh. Republik itu bahasa Latin, Madinah bahasa Arab. Makanya sebutannya di sini masyarakat Madani. Sama juga dengan aslinya bahasa Yunani namanya Politeia. Politeia itu sama atau polis. Polis itu ya polisi itu. Polisi itu artinya kota, Madinah. Atau di dalam bahasa Inggris sebetulnya city state. City state tepatnya. Jadi era abad 7 dan sebelumnya itu memang banyak republik atau city state yang berdiri. Termasuk Romawi, termasuk di Yunani. Dan Madinah di Saudi ini juga kurang lebih mempunyai banyak persamaan dengan ide city state. Cuma yang dikembangkan itu dikembangkan oleh Nabi Muhammad dan para sahabat kan? Dan para sahabat. City state ini kemudian sama persis sebetulnya ceritanya berubah menjadi dinasti. Dinasti Umayyah ya, Muawiyah bin Abi Sufyan. Sama persis dengan cerita Romawi. Romawi ini kan city state juga, republik juga awal-awalnya. Sampai kemudian era Julius Caesar. Dia menjadi Julius Caesar menjadi semacam emperor ya. Kekaisaran. Kemudian diteruskan oleh Kaisar Julius Agustus menjadi dinasti akhirnya, menjadi emperor, menjadi imperium. Nah ini juga sama. Di Madinah ini adalah sebuah city state. Pertama berdasarkan kesukuan, tribalisme dan berdasarkan pemilihan ya kayak republik lah, mirip namanya juga Madinah, terjemahan republik. Kemudian berubah menjadi dinasti Umayyah. Dan membesar. Kemenangan itu semata leadership atau ada dukungan kayak semacam komunitas epistemiknya? Banyak faktor, banyak faktor. Tadi saya sebut ya di muka ya, bahwa Arab ini mempunyai dua pengaruh tradisi kuno yang luar biasa besarnya. Satu Romawi, dua Persia. Dan ini menyatu di Arab. Sehingga kondisi inilah yang sudah disiapkan sejak berabad-abad. Maaf, Arab di sini konteksnya Madinah dan Makkah. Madinah dan Makkah dan orang-orang yang berasal dari dua kota itu. Karena akhirnya dinasti itu pindah ke Damaskus. Ke Suriah kan, tidak di Madinah. Tapi kan orangnya sama. Betul. Dan ketika pindah ke Suriah seperti mengingatkan bahwa Arab itu terhubung dengan Romawi. Makanya dinasti Umayyah itu sangat dekat dengan Romawi Timur. Konstantinopel. Jadi mata uangnya, sistem tentaranya, sistem administrasinya, birokrasinya, semuanya memakai sistem Romawi Timur. Jadi berubahlah dari city state menjadi imperium. Dan itu luar biasa besarnya. Kenapa? Karena
ketika sudah menjadi imperium, dia absorbing, dia menyedot semua tradisi, semua budaya, semua kemajuan yang ditaklukkan. Dan kemudian ekspansif kan? Ekspansif di situ Pak. Jadi itu nggak bisa single faktor apa, nggak bisa. Betul. Dan itu kan bergenerasi-generasi, berdinasti. Dan Islam suksesnya di situ, membangun peradaban. Iya. Nah, kita balik yang ke konteks Indonesia. Kalau di Indonesia, kenapa ada banyak orang mengaku nabi? Nah, secara sosiologis, apakah ada kemiripan dengan Arab di waktu itu? Sangat berbeda. Beda ya? Sangat berbeda. Jadi kita juga menjadi persimpangan ya. Jadi Indonesia atau Nusantara itu menjadi persimpangan tradisi besar dunia. Satu adalah tradisi India tentu saja lewat Buddhisme dan Hinduisme. Yang kedua adalah tradisi Cina. Itu sekarang masih ada di sini. Cinanya juga menjadi kawan kita yang baik gitu ya. Yang ketiga tradisi Arab. Si Arab termasuk Islam ya. Dan terakhir tradisi Eropa dan tradisi Amerika tentu saja ya. Dan dengan bergantinya tradisi ini Indonesia menjadi kaya. Misalnya pengaruh dari Buddhisme melahirkan sistem yang kita sebut sebagai Mandala Sriwijaya. Sriwijaya di mana? Di Palembang, kemudian pindah ke Jambi, Muaro Jambi. Itu merupakan sistem Buddhisme dan menjadi pusat Buddhisme di Asia. Bahkan menghubungkan antara Cina dan India lewat Sriwijaya. Pusat di Asia itu artinya pusat di dunia kan? Iya, Buddhisme di dunia, betul. Itu mulai dari abad 5 atau abad 6 sampai abad 12. Oke. Jadi Sriwijaya itu jauh lebih lama dari Majapahit. Yang perlu digarisbawahi. Dan itu maritim murni. Dan sistemnya Mandala. Tidak sentralistik ya. Kalau Indonesia saat ini kan negara kesatuan. Ini benar-benar federal. Federal dan Mandala. Masing-masing punya kekuasaan dan bersatu menjadi Sriwijaya sampai Champa. Sampai Malaysia, sampai Vietnam, sampai jauh itu wilayahnya. Tapi Timur tidak ikut. Kemudian pengaruh kedua Hindu-Buddha disatukan ini ya, terutama Mahayana, Tantrayana dan Siva, yaitu Majapahit. Dan Mataram kuno juga itu juga Hindu-Buddha ya, yang membangun Borobudur. Itu Majapahit itu cuma 1 abad sebetulnya, kalau bisa dihitung itu cuma 1 abad, 2 abad lah gitu. Ya itu kejayaannya ya? Kejayaannya, era-era puncaknya itu. Dan dia sudah kombinasi 2, maritim dan agrikultur. Dua-duanya berjalan, tapi maritimnya luar biasa juga. Nah, ketika maritim Indonesia ini runtuhlah, baru penjajah Eropa itu datang. Dan ya saling berkesinambungan, yang meruntuhkan ya sebenarnya Eropa, yang meruntuhkan maritim. Kondisi Indonesia seperti ini ya menjadi tempat pertemuan budaya itu melahirkan spiritualitas yang unik. Yang berbeda dari tempat lain, berbeda dengan Arab, berbeda dengan India ya. Dan inilah yang triggering ya, ini yang kemudian memicu kelahiran para nabi dari era dulu. Ya, kenapa yang lahir para nabi gitu? Ya, bahasa kita para nabi. Itu kan bahasa orang Islam. Klaim mereka kan juga klaim kita intinya dia berhubungan dengan yang di atas. Entah itu Tuhan, entah itu malaikat, entah itu langit ya. Dan tradisi ini sebetulnya sudah lama di Indonesia. Orang berhubungan dengan alam selain alam kita itu sudah lama. Di era penjajahan itu setiap ada gerakan melawan penjajah itu pasti ada fenomena kenabian. Artinya kalau kenabian itu kan bukan semata-mata soal persoalan teologis, tapi juga persoalan sosial. Kuasa sosial. Mereka punya penganut, memperbesar penganutnya. Politik. Sama dengan waktu saya cerita tadi tentang Islam, itu kan tidak semata-mata teologi. Ekonomi, politik, dan negara, dan lain-lain. Sama di Indonesia juga sama. Misalnya gerakan Diponegoro misalnya. Itu jelas, itu ada gerakan kenabiannya. Dan dalam babat Serat Diponegoro jelas dia menerima wahyu. Itu jelas. Sangat imajinasinya sangat ke Nabi Muhammad ke Gua Selarong ya, terus dapat wahyu. Dan banyak Samin Suro Sentiko di Bojonegoro. Sama dia juga dapat wahyu kan. Kemudian gerakan di Berbek ya, Berbek atau Berbek itu di Nganjuk. Sama. Kemudian Gedangan Surabaya
juga sama ya. Kemudian gerakan di Betawi ada juga gerakan orang ngaku nabi, zaman Belanda semua itu. Ya. Dan itu melawan Belanda semua dan semuanya ada kenabiannya. Begitu juga di Sumatera, di Danau Toba, di Samosir, Sisingamangaraja juga sama. Itu aspirasinya kebanyakan kalau dalam konteks kolonial juga melawan kolonialisme. Melawan kolonial. Jadi satu soal identitas ya, bahwa spiritualitas saya itu berbeda dengan spiritualitas penjajah. Oke. Membuat diferensiasi lah ya. Itu soal identitas. Yang kedua soal ketertindasan. Wah, yang menindas ini kan agamanya lain dengan agama saya. Saya punya agama sendiri. Nah, kalau sana punya nabi, saya juga nabi gitu kan. Apa bedanya? Dia menerima wahyu, saya juga bisa. Gitu. Ini soal spiritualitas, soal identitas, soal penderitaan, soal perlawanan. Kira-kira mana yang lebih dulu ya Pak ya? Persoalan ingin melawan penjajahan atau proses macam-macam lah, itu ada yang menyebut kristenisasi atau apa gitu ya. Lalu mereka kemudian mengidentifikasi diri dan mendapatkan legitimasi spiritual, atau mendapatkan legitimasi spiritual dulu, kemudian di situ terjadi diferensiasi dengan kolonialisme, lalu terjadi konflik gitu. Itu perdebatan lama itu, Plato dan Aristoteles. Mana muncul lebih dulu, ide atau materi? Ya. Mana lebih dulu, telur atau ayam? Itu tidak akan pernah berhenti. Okay. Ya kalau dalam teori dialektika ya saling melengkapi kan. Iya. Tapi yang jelas kondisi sosial dan kondisi ekonomi itu akan sangat mempengaruhi cara kita berpikir. Betul. Dan ketika kita berpikir, kita juga akan mempengaruhi sosial dan ekonomi kita. Gitu. Jadi tidak bisa dipisahkan. Nggak bisa mana ini dulu ini. Ya mungkin itu saling berkelindan gitu berkelindan, ya. Seperti Hegel dan Marx ya. Kalau Hegel kan ide dulu. Kalau Marx kan ekonomi dulu, pasar dulu kan. Sama dengan Plato dan Aristoteles, ide atau materi gitu. Teman-teman, Profesor Al-Makin ini sebetulnya rumahnya nggak jauh dari kampung saya. Saya di perbatasan Rembang Tuban. Memang saya kan Saleh nih. Perbatasannya memang dengan Tuban, tapi kalau dari sisi kota sebetulnya dekat dengan Bojonegoro. Dan itu adalah kampung halaman Prof. Makin. Prof, dulu ceritain dong waktu kecilnya. Sekolah di MI ya? Ya, sekolah saya di MI, sekolah yang didirikan oleh kakek dan tetangga-tetangga saya. Memang keluarga intelektual, keluarga kiai ya? Ya, kakek dari ibu itu dulu pejuang ya, mata-mata untuk tentara Republik Indonesia. Dia bekerja untuk tentara, dia pedagang gitu ya. Kemudian ikut membantu tentara, itu keluarga dari ibu. Keluarga dari bapak ya rata-rata dari pesantren. Kakek-kakek ya pesantren semua dari bapak itu. Sehingga bapak ya kakek saya mendirikan sekolah bersama teman-temannya. Kemudian bapak saya mendirikan pesantren gitu. Masih pesantrennya saya? Kebetulan karena adik-adik saya pergi semuanya, saya pergi ya. Awalnya hidup dipegang santri, lama-lama ya nggak ada. Ini 3 bersaudara, adiknya saya sangat tahu persis, Mas Ilham Khairi. Ilham, wartawan di Kompas, wartawan senior, dan adiknya yang putri itu salah satu aktivis migran ya. Migrant care ya. Sanawiyah di situ ya, di Sanawiyah saya di Bojonegoro, sudah pindah ke kota saya. Sudah ke kota. Jadi saya di MI saya sendiri. Kemudian Sanawiyah saya di Bojonegoro, saya pesantren di Adnan Al-Haris, bagian dari pesantren Abu Dharin. Itu bersamaan. Waktu Sanawiyah terus pesantren bersamaan. Jadi landasan ilmu agamanya sudah matang banget ya. Ya, karena bapak kan seorang pengajar ngaji di kampung lah, kiai desa lah. Ya, saya belajar dengan bapak waktu kecil. Dan kemudian aliyahnya di MA. Aliyah saya pindah ke Jember. Ke Jember. Itu ya MAPK itu berbeasiswa ya, itu unggulannya
Pak Munawir Sajali waktu itu Betul. Menteri Agama. Betul. Kenapa tertarik masuk di MAPK Jember? Itu bukan tertarik, dipaksa karena yang waktu itu kriterianya kan saya kan angkatan kedua, yang ranking 1 sampai 5 di Sanawiyah itu diharuskan mengikuti tes di situ. Oh sorry, di Sanawiyah ya? Iya di Sanawiyah. Sanawiyah. Sehingga saya lolos ya satu-satunya dan saya nggak sengaja juga ya saya berangkat ke Jember. Jadi bukan istilahnya bukan saya daftar itu enggak karena itu program pemerintah. Dan itu kali pertama berjauhan dengan orang tua kan? Karena Bojonegoro Jember kan lumayan jauh ya? Waktu Sanawiyah sudah jauh saya. Oh, Jadi Kedongadem rumah saya dengan Bojonegoro itu 1 jam. Oh, Saya sudah mondok. Mirip saleh dengan Rembang berarti. 40-an Betul. kilo ya? Iya. Jadi saya sudah mondok. Jadi saya SMP sudah pisah dengan orang tua. Saya sudah di pesantren. Nah, lulus dari aliyah di Jember, Saya ke sini. kenapa ke IAIN. memutuskan di IAIN sini? Saya sebetulnya daftar 2 waktu itu di Semarang, IAIN Semarang, IAIN karena Semarang. kakak kelas saya banyak yang di Semarang dan dapat keringanan SPP sampai selesai. Iya. Dan di sini di Jogja yang tidak dapat keringanan sama sekali. Dan saya memilih di Jogja karena ya nggak tahu ya, saya lebih suka di Jogja suasananya. Di Semarang kok rasanya panas gitu ya. Air waktu itu sulit gitu ya. Di bukit-bukit itu ya saya putuskan untuk di Jogja. Kenapa yang dipilih tafsir hadis? Iya, karena pendidikan dasar saya itu. Sejak kecil kan saya belajar Al-Quran, belajar bahasa Arab, Nahwu, Shorob, Imriti, Alfiyah, Takrib, kitab-kitab itu. Ya paling pas bagi saya tafsir hadis lah gitu. Iya. Tafsir hadis ya syariah saya kurang menyukai hukum ya. Tarbiyah rasanya jadi guru nggak nyaman gitu ya. Adab terlalu sastra ya tafsir hadis lah kayaknya pas saya. Waktu itu saya enggak berpikir aneh-aneh, pokoknya ini kayaknya pas ini. Dan waktu itu bercita-cita jadi dosen. Ya enggak tahu saya cita-citanya jadi apa ya. Saya berubah terus itu. Waktu kuliah loh. Iya, saya waktu kecil kan saya suka ngelukis. Seluruh keluarga saya, Bapak. Ini saya baru tahu loh, lukisannya. Saya pikir lukisan, ya namanya ruang rektor kan pasti ada lah fasilitas. Iya. Mungkin beli lukisan gitu Enggak, ya. itu lukisan saya. Lukisan sendiri. Jadi bapak saya, kakek saya konon juga ngelukis. Bapak saya ngelukis. Padahal kiai ya? Iya. Prof ya? Iya, bapak saya ngajar ngaji, ceramah, diundang dan semi dukun lah bapak saya. Kalau ada orang yang kena sakit, istrinya pergi, mau cerai ya ke rumah saya, mau jadi lurah, mau masuk ABRI, Jangan-jangan jadi rektor didukuni bapak sendiri. bisa jadi, bisa jadi. Jadi setiap kita mau tes, setiap kita mau masuk apa ya dikasih air sama bapak ini minum. Dulu waktu bapak masih hidup. Iya. Pak saya kan meninggal tahun 99 atau 2000 tahun 99. Iya. Jadi sudah Tapi lama. bapak melukis? Bapak bisa melukis. Kaligrafi atau Kaligrafi bisa, melukis orang melukis bisa. kayak gini nih ya? Ya enggak sampai pakai cat, tetapi kan ketika SD saya sudah dibelikan cat. Saya sudah punya cat air, kemudian beli cat minyak, punya pastel, punya apa alat lukis kami dari kecil sudah lengkap. Nyun sewu, di beberapa pemikiran Islam gitu ya, bukan sebagian ulama kita kan mengharamkan gitu ya. Ya enggak tahu, saya enggak berpikir ke sana. Jadi bapak saya itu hobinya unik. Satu bonsai. Wah, dia semua berbau seni. Iya, dia suka bonsai. Kemudian kalau bangun rumah itu ya agak aneh-aneh gitu ya. Dia arsiteki sendiri gitu ya. Kemudian dia suka ngelukis. Suka gambar-gambar dan sejak kecil kita diajari. Kemudian suka baca. Bapak saya memang pembaca yang cepat. Kita punya majalah, kita punya buku, dan setiap sore beliau mendongeng untuk kita. Mulai Joko Tingkir, Joko Dole, wayang, seluruh mitologi di Indonesia, apa Andi Uleng, Mata Empat, Lidah Pahit, tiap sore. Iya, ekosistem intelektualnya kuat sekali nih Prof ya. Di MI, di pondok pesantren, di rumah. Ya, kebetulan bapak saya suka membaca. Dia sering beli buku.
Dan itulah yang memberi imajinasi kita waktu kecil. Ya saya enggak punya sawah kata bapak. Saya enggak punya harta, ya kamu sekolahlah baik-baik. Siapa tahu itu bermanfaat itu. Ternyata bener jadi Ya, rektor. adik saya sekolah ngikuti saya semuanya. Mas Ilham Khairi itu di mana ya kuliahnya? Di Jakarta, UIN Di Jakarta. UIN ya, UIN UIN Jakarta. Jakarta, S2-nya di ITB, seni lukis. Tapi memang banyak ini sih, banyak menulis mengulas Seni. tentang seni Ya, kan. dia pelukis yang sesungguhnya dia. Ah. Karena dia lulusan seni lukis ITB, seni rupa, seni murni. Iya. Art. Saya melukis sejak dulu dan tidak pernah berhenti, tapi saya tidak secara formal enggak. Walaupun secara pergaulan ya, literatur ya, tapi secara official saya enggak ada itu sertifikatnya. Kalau adik saya kan jelas S2 seni rupa. Terus kapan memutuskan saya jadi dosen? Ya, nggak tahu saya ya. Ya, ketika saya lulus S1, saya waktu itu semester 4 itu ya. Semester 4 saya belajar bahasa Inggris karena saya nggak punya basic bahasa Inggris itu. Oh, Semester bukannya 3. di MAPK bahasa Inggris? Sedikit. Bahasa Arab ya. Bahasa Arab ya. Bahasa Arab kenceng saya. Ketika itu saya beli kaset. Kan belum ada internet waktu itu. Iya. Saya beli kaset. Oh, kaset yang bahasa Inggris itu ya? Saya dengarkan. Iya. Terus saya dapat beasiswa Super Semar namanya waktu itu. Dari pemerintah zaman Orde Baru. Saya belikan radio yang S4 itu. SW4 itu. Setiap hari saya dengarkan walaupun saya tidak paham. Berita dari Washington Post, ABC, BBC. Saya dengarkan walaupun saya tidak paham. Lama-lama paham. Jadi mukjizat juga lama-lama paham. Ini trik ya buat teman-teman. Kemudian saya beli buku bahasa Inggris. Beli banyak sekali dan waktu itu kan nggak bisa beli. Saya fotokopi. Saya terjemah satu-satu. Lama-lama saya paham. Oh itu mukjizat juga. Ternyata Tuhan menolong saya menurut saya waktu itu. Saya paham dan makanya skripsi saya tentang Richard Bell dalam semua literaturnya bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Dan saya ingin menulis skripsi bahasa Inggris walaupun tidak boleh waktu itu karena bahasa Inggrisnya belum bagus benar. Tapi sebetulnya kalau bagus benar boleh. Ya mungkin lama, mungkin kalau sekarang boleh ya. Mungkin kalau dulu kayaknya nggak boleh. Kemudian sebelum lulus saya sudah punya TOEFL. TOEFL itu sertifikat test of foreign language itu. Sehingga saya belum lulus S1, saya apply ke S2 Kanada dan lulus. Saya belum punya ijazah itu. Sudah masuk S2 di Kanada. Gitu. Iya, karena saya sudah punya TOEFL, bahasa Inggris saya sudah jalan. Ya karena belajar sendiri tadi lewat radio, lewat kaset itu. Dan kebetulan ada semacam dan itu belum diangkat jadi dosen di sini. Belum lulus. Saya belum lulus S1. Tapi asisten dosen belum juga. Enggak juga. Ini agak unik perjalanannya. Iya. Jadi memang saya waktu S1 mulai semester 2, semester 3 itu setiap hari mendengarkan bahasa Inggris, radio itu. Setiap hari. Enggak pernah enggak gitu. Setiap malam itu sampai lupa mematikan. Karena bahasa Inggris itu SW-nya kan enggak stabil ya. Akhirnya dia beleor sendiri gitu loh. Kan enggak seperti radio sekarang kan. Sekarang pakai HP kan sudah canggih gitu ya. Itu sehingga bahasa Inggris saya lumayan gitu. Saya punya TOEFL lebih dari 500. Saya lulus di tes itu bahasa Inggrisnya bagus sehingga saya daftar ke Kanada. Waktu itu ada program di UIN dengan SIDA dan dengan McGill saya lolos. Sehingga saya pergi ke Kanada, ijazah saya belum jadi. Jadi saya diterima S2 itu ijazah saya belum jadi. Akhirnya saya minta ijazah khusus bahasa Inggris. Dan ditandatangani rektornya Pak Simoh waktu itu. Pak Simoh? Ya, terus saya pergi ke Kanada. Pulang dari Kanada baru saya diberi tugas ngajar di sini. Ini menarik nih teman-teman, karena ternyata perjalanan jadi dosennya seperti itu. Dan ketika jadi rektor, belum pernah jadi dekan, belum pernah jadi pembantu rektor. Terpilih jadi rektor termuda. Saya balik ke tadi. Saya baca tulisan Anda yang di Jakarta Post kalau tidak salah. Anda termasuk tidak setuju kalau nabi-nabi di Indonesia ini dihukum. Kenapa? Ya,
kalau memang tujuan kita ingin mendidik masyarakat supaya lebih rasional, ya, supaya lebih baik, penghukuman itu tidak akan mendidik. It's not educating. Bagi saya ada banyak pendidikan yang lebih baik gitu ya. Dan itu juga berkaitan dengan hak mereka, berkaitan dengan pemahaman kita ke mereka ya. Ya. Jadi kalau kita menghukum mereka, kita tidak berhasil memahami mereka. Ya namanya penghukuman kan ya menghukum gitu. Ya, tapi Sehingga kan kita mereka tidak banyak dikhawatirkan meresahkan masyarakat, makin banyak pengikutnya. ya itu karena dihukum itu tadi. Karena ada hukum sehingga mereka dihukumlah mereka jadi melawan sehingga resah. Tetapi kalau kita mendekatinya dengan cara yang lebih rasional, dengan persuasif, dengan cara mempelajari lebih baik, saya kira tidak akan terjadi itu. Bahkan sebaliknya mereka bisa berkontribusi terhadap perkembangan dinamika keragaman atau kebinekaan kita. Oke. Beberapa hari ini kita kembali mendapatkan satu hal yang agak menyedihkan tentang saudara kita di Ahmadiyah. Itu gimana tuh menurut Anda sebagai seorang intelektual muslim? Iya, saya sudah lama mengikuti hampir semua kasus-kasus seperti itu ya. Ya memang kita membutuhkan pendidikan jangka panjang yang butuh persiapan dan butuh pemikiran yang lebih matang, terutama soal keragaman atau kebinekaan ya. Indonesia ini kan sangat beragam dan itu belum kita konsepkan secara matang. Konsep Bhinneka Tunggal Ika dan P4 dan Pancasila kita itu belum mencakup itu, masih jauh. Sehingga seperti Ahmadiyah, seperti para nabi-nabi itu tadi, belum benar-benar kita pikirkan bagaimana posisinya ya, secara bijak gitu ya. Misalnya begini saja, sederhana. Waktu kita mulai dari SD sampai perguruan tinggi, kita hanya mempelajari satu tradisi keagamaan. Betul. Bahkan cenderung melarang mempelajari agama lain. Nah, menurut saya ini yang perlu dipikirkan ulang. Secara nasional, kurikulum nasional ya. Menurut saya justru sebaliknya, kita hendaknya mempelajari agama lain. Kalau di UIN ada kan perbandingan kalau di UIN ada, tapi kan sudah perguruan tinggi dan hanya di UIN. Perguruan tinggi lain kan enggak. Secara psikologinya udah panjang sudah telat. Seharusnya sejak kecil kita itu sudah diajari berkawan dengan agama lain, melihat dan memahami agama lain menurut orang yang memeluknya. Bukan karena menurut kita banyak agama dan aliran di sini. Satu agama Islam saja berapa organisasi? Betul. Muhammadiyah, NU, Nahdlatul Ulama, Ahmadiyah, Syiah. Syiah pun banyak, ada Ijabi, ada Ahmadiyah pun banyak, ada Qadian, ada Lahore. Iya, terus terang NU pun juga sangat kaya gitu loh. Betul. Spektrumnya luar biasa. Muhammadiyah juga sama. Apalagi kalau berbicara politik, siapa mendukung siapa gitu ya. Dan ini tidak kita ajarkan mulai dari kecil, sehingga gagap ya istilahnya, tidak siap menghadapi keragaman. Padahal itu kenyataan yang harus kita hadapi sehari-hari. Betul. Inilah yang harus dipersiapkan oleh Indonesia dalam jangka panjang. Itu baru membicarakan satu agama. Padahal ada banyak agama lain yang kalau itu disebut agama ya, yang tidak termasuk dalam perlindungan hukum kita. Saya riset lah ya. Enggak, agama itu. Saya misalnya riset di Manado ya, 2 tahun yang lalu, ada banyak itu, ada Islam tua ya. Ada Islam Alifuru misalnya ya. Alifuru. Bukan, itu lain. Telu itu kan di Mataram. Iya, yang di Mataram. Ada Alifuru ya. Tapi sejenis itu. Ya, mereka mandiri, mereka punya nabi sendiri ya. Mereka punya ajaran sendiri yang rata-rata oral ya, tidak tertulis ya. Dan di Jawa saja itu ada berapa itu aliran kepercayaan, ada ratusan. Menurut daftar saya sih di tahun 2013 udah lama sekali saya riset itu. Itu di Jogja aja 175. Di Jawa Tengah 350-an. Wow. Aliran kepercayaan kelompok itu, dan itu unik, mereka punya tradisi sendiri gitu ya. Dan ini yang harus kita didik masyarakat kita untuk mengetahui saja dan memahami bahwa ini ada, bukan rekayasa gitu ya. Kebanyakan umat Islam mayoritas menolak itu karena dianggap melanggar akidah-akidah Islam.
Inilah PR kita yang paling besar. Bahwa hidup ini tidak hanya berisi tentang dogma. Tidak hanya berisi tentang teologi. Ada sosiologi, ada antropologi, ada filsafat. Dan itu cara memandang fenomena itu lain-lain. Ya. Seperti tadi kita berbicara tentang Setuju. Islam. Itu kan secara historis dan sosiologis. Ya. Dan hasilnya sangat lain sekali gitu ya. Betul. Ya gitu. Jadi tidak hanya satu pandangan. Dan inilah yang menurut saya pemerintah punya kewajiban merubah kurikulum kita. Pandangan kita terhadap kebinekaan, pandangan kita terhadap agama, pandangan kita terhadap etnis, terhadap budaya, terhadap bahasa ini masih jauh. Perlu kita pikirkan dan perlu dipikirkan lebih mendalam lagi, lebih serius lagi. Iya. Itu apa ya, pandangan-pandangan pluralistik seperti yang Anda pahami gitu, itu didapatkan sejak kapan? Saya kira di dunia ini sudah jauh sekali berkembang itu. Enggak di Anda, maksud saya secara personal gitu. Ya pengalaman hidup saya lah. Dan tradisi di UIN Sunan Kalijaga sini terutama. Kan tadi kita cerita tentang Pak Mukti Ali ya. Pak Mukti Kan Ali. sudah lama dimulai dari tahun 70. Termasuk Mas Simo ya. Profesor Simo. Sekarang masih hidup Prof. Amin Abdullah sama Prof. Mahasin itu masih hidup beliau. Dan beliau terlibat langsung, muridnya Pak Mukti Ali langsung gitu loh. Jadi saya meneruskan tradisi yang sudah ada di sini. Di samping tentu saja saya pengalaman saya di Jerman, di Amerika, di Kanada, Australia, Singapura itu mempertajam itu. Tapi sebetulnya tradisi Jogja sudah sangat interfaith ya. Secara intelektual ya. Sangat interfaith ya. Yang melahirkan gerakan kayak para Madinah itu kan juga sini kontribusinya. Prof, apa sih tantangan terbesar umat Islam ke depan menurut versi Anda? Tantangan umat Islam sekali lagi banyak sekali. Banyak sekali ya. Dua saja yang paling urgent. Dua saja menurut saya. Satu adalah komitmen kemanusiaan. Komitmen kemanusiaan. Ini tidak hanya umat Islam, seluruh umat manusia menghadapi hal yang sama. Ya tentu saja reinterpretasi atau tafsir ulang terhadap apa yang kita yakini. Itu saya kira tidak boleh berhenti. Kenapa? Ya sekali kita berhenti ya tergilas, kata Muhammad Iqbal kan. Muhammad Iqbal itu seorang filosof dari India ya. Kalau Anda berhenti ya tergilas. Dan dunia ini sudah sangat cepat berkembang. Misalnya di Indonesia ya, sedikit sekali kita dengar tentang global warming. Dari perspektif kita, perspektif Muslim. Padahal ini sangat urgent. Ekosistem, biodiversity, ini sangat urgent ini. Dan ini harus kita tanggapi di Indonesia. Padahal di Al-Quran banyak juga ya. Ya tentu saja, tapi kan butuh tafsir kita. Nggak mungkin dia berjalan sendiri kan. Butuh sains juga. Butuh sains, yang jelas butuh mulut kita untuk menyuarakan. Betul. Ya, jadi global warming misalnya. Kemudian tadi keragaman, kebinekaan. Ini urgent ini, keragaman. Kalau tidak Indonesia akan runtuh. Dan Indonesia bertahan. Itu karena itu. Para founding fathers kita itu sudah melihat ke sana. Soekarno, Hatta, Syahrir, Gus Salim, ya. Bagaimana dengan isu keadilan ekonomi? Saya kira itu akan mengikuti. Saya kira itu akan mengikuti. Ya, ini bukan dalam arti politis loh ya. Kalau saya juga tidak bertanya dalam arti politik. Ya itu akan mengikuti. Yang jelas begini, saya membaca akhir-akhir ini Hans Rosling ya, bukunya judulnya Factfulness. Hans Rosling. Dia menulis bahwa dunia ini sebetulnya jauh membaik dibandingkan 50 tahun lalu. Atau 100 tahun lalu. Jauh membaik. Saya kira Indonesia juga sama. Taraf hidup kita meningkat, kita lebih pintar, ya. Gizi kita meningkat, umur kita lebih panjang, dan kita jauh lebih bijak daripada 100 tahun yang lalu. Banyak penyakit yang bisa diobati. Ya? Sehingga penyakit itu nampak karena ilmu kita lebih bagus gitu ya, alat kita lebih canggih ya. Dan saya yakin Indonesia ini juga sama dengan kondisi dunia, semuanya meningkat, pendidikan kita meningkat ya. Makanya tantangan kita juga meningkat karena pengetahuan kita tambah gitu ya. Nah sekarang masuk ke UIN nih. Kalau agenda UIN, slogannya kalau saya baca di pidato pengukuhan Anda sebagai profesor itu UIN
Untuk bangsa dan UIN mendunia. UIN mendunia. Ya. Gimana tuh Mas? Ya itu sebetulnya sudah dijalani oleh para intelektual, para sesepuh kita di UIN itu sendiri ya. Karir para pendahulu saya, para guru-guru saya seperti Prof. Mahasin, Prof. Amin, Prof. Yudian, Prof. Mukti Ali itu sudah jelas mengarah sana. Pertama mereka mempunyai peran secara nasional. Dan kita tadi bercerita kan bahwa Pak Mukti Ali tentang harmoni antar umat beragama ya. Trilogi kerukunan umat beragama itu dari Jogja. Dan sekarang Pak Yudian, Prof. Yudian menjadi BPIP. Nah, itu artinya UIN untuk bangsa. Dan saya yakin Prof. Amin Abdullah, Prof. Mahasin juga sama berperan untuk nasional. Mendunia jelas sekali reputasi guru-guru saya itu sudah mendunia. Menulis dalam bahasa Inggris, berkontribusi untuk jurnal. Sekarang banyak sekali yang kuliah di luar. Kuliah di luar, termasuk saya sendiri adalah produk dari era itu ya. Dan ini harus dipertajam. Harus dipertajam. Ini kan era globalisasi, kita tidak mungkin bersembunyi kemudian membatasi diri untuk tidak bergaul itu ya. Kita harus terlibat di dunia ini dan harus mengambil peran di dunia ini ya. Untuk bangsa jelas kita sudah tidak mungkin kita lari dari situ. Dan sumbangan UIN yang jelas tentang pemikiran-pemikiran banyak. Kerukunan beragama, keragaman, Pancasila, kita berusaha ke arah sana dan kita dorong generasi ini untuk lebih bagus lagi setelah kita. Prof, ini pandangan pertanyaan dari orang yang agak awam tentang UIN ya. Ketika dari IAIN menjadi UIN kan ada beberapa fakultas yang sama dengan universitas yang lain. Ya. Apa yang membedakan dengan universitas yang lain? Karena ada karakter atau identitas UIN di sini. Ya jelas berbeda lah. Ya. Jelas berbeda. Perbedaannya apa? Perbedaannya mata kuliah. Mereka menerima tradisi kita, tradisi UIN. Tradisi keterbukaan, tradisi moderasi, tradisi antar iman, dan tradisi keislaman sendiri yang lebih mendalam, tentu saja. Dalam mata kuliah, dalam lingkungan. Dan ini impact-nya akan luar biasa bagi para mahasiswa UIN, baik yang Saintex, Fishum maupun yang FEBI ya, Fishum Fisik dan Humaniora, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, FEBI Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam. Ya sangat berbeda, saya jamin berbeda. Beda. Dari sisi kurikulum, dari sisi lingkungan, dari sisi semangat ya. Bahkan sebelum menjadi UIN masih IAIN, kita sudah berbeda. Orang UIN itu atau orang IAIN itu jurusannya agama, tapi ketika sudah keluar karena sangat tidak jelas masa depannya, akhirnya jauh lebih kreatif gitu ya. Ada yang buka helm, toko jam, gubernur, bupati, DPR, semuanya ada gitu ya. Paling tidak imam musola. Ini kelebihan UIN sehingga dalam semua statistik negara, UIN itu penganggurannya paling sedikit. Karena kreatif. Karena kreatif dan mungkin juga karena nggak daftar di kartu kuning di Pemda itu. Karena imam musola sudah dianggap pekerjaan kan, tukang helm, tukang reparasi jam, terus kemudian nyalon jadi DPR nyalon jadi lurah, jadi gubernur, jadi bupati, itu kan UIN semua itu. LSM 75% pemasok LSM adalah UIN, IAIN. Ya. Jadi lulusan kita saya jamin kreatif, apalagi ditambah sains, ilmu sosial dan ilmu ekonomi, tambah kreatif lagi gitu ya. Terakhir nih Prof. Ya. Passion Anda ini kan sebetulnya jelas ya dari sisi intelektualitas dan keilmuan. Riset, baca buku, nulis di jurnal. Nah sekarang jadi rektor yang harus mengurus manajemen. Nah itu gimana tuh? Membagi isi kepalanya gitu loh. Dan tantangannya gitu. Coba menjawab tantangannya gitu. Ya saya belajar banyak. Ini adalah wahana saya untuk menempa diri saya sendiri dan belajar berbagi, belajar memanage, belajar bersinergi. Itu semua sudah saya mulai lama sebetulnya kalau saya mau jujur ya. Tahun 2000 itu saya sudah pulang ke Indonesia dari Kanada, saya sudah membantu Prof. Atok Mudhor, Pak Rektor waktu itu.
Rektor UIN, Ya. IAIN. IAIN maksudnya. Saya Mas. menjadi asisten beliau tukang ngetik-ngetik itu. Yang disuruh-suruh lah apa YMT yang tukang bawakan tas itu. Prof Atok Mudo. Nyantre ya. Nyantre. Ya nggak sengaja juga belum PNS kan. Ya sambil ngajar sambil diminta beliau untuk ngurus project namanya Indonesia Kanada. Wakil IAIN. Kerjasama Guild University MORA itu sama Ministry of Religious Affairs dengan SIDA, Canadian International Ya. Development Agency. Oke. Di era Prof Amin Abdullah, beliau rektornya, saya ketua kerjasama itu. Sekaligus mendampingi beliau ya, dan mendampingi Pak Warek I waktu itu, Prof Minhaji almarhum. Jadi saya sudah familiar dengan rektorat bukan karena saya pejabat, saya yang menjadi pembantu dalam arti yang sesungguhnya. Pembantunya pejabat ya. Kemudian selesai doktor, saya memang kesana kemari. Saya ke Jerman, ke Singapura, ke Australia, ke Amerika, bahkan mau ke Jepang nggak jadi karena ada teman saya yang meninggal di Jepang. Saya nggak jadi berangkat ya. Saya jadi fellow kemana-mana jadi dosen tamu. Tapi begitu tiba di sini, rektornya Pak Minhaji, saya diberi tugas ketua penelitian. Rektornya Pak Yudian sekarang BPIP, saya diberi tugas ketua penelitian dan pengabdian. Jadi saya mengingat ilmu lama saya waktu saya menjadi asisten 2 rektor itu. Ya saya akhirnya dekat juga dengan Pak Rektor waktu itu karena LP2M itu kan sepertinya lembaga, tapi kan skopnya seluruh universitas dan mengurus inti dari universitas yaitu penelitian dan pengabdian. Iya. Di situ saya banyak sekali belajar ya, peraturan, keuangan, manajemen, berbagi ya. Bersinergi dengan kawan-kawan, ngomong dan dimong ya, itu penting. Nah, ketika saya diberi amanah lagi menjadi rektor, itu semua menjadi modal saya untuk mengatur. Dan bagi saya sangat dekat antara riset dan manajemen, sangat dekat. Ketika posisi saya sama dengan sampean, kemana-mana saya kan interview. Saya harus mendengar banyak orang, memahami banyak orang. Benar. Para nabi tiba-tiba orang kok ngaku jadi nabi, ngaku Isra Mi'raj itu, ngaku nerima pesan dari langit, walaupun saya tidak setuju kan, tapi tetap harus saya catat, betul. Harus saya pahami. Nah, jadi saya sudah terbiasa memahami para nabi, dalam tanda kutip lah ya. Betul. Nah sekarang saya pada posisi sebagai rektor, saya juga sama. Saya harus memahami mereka, saya harus mengikuti pola pikir. Saya harus ngomong dan saya juga harus dimong ya, artinya ing ngarso sing tulodo ya. Ing matnyo mangun karso tuturi handayani. Kalau di belakang itu bagaimana? Kalau di tengah harus bagaimana? Kalau di depan harus bagaimana? Dan untuk itu saya belajar banyak. Belajar dari buku, belajar dari teman ya. Prof, saya setuju tuh. Ini di sesi-sesi akhir. Bahwa salah satu hal yang paling penting dilakukan oleh perguruan tinggi itu adalah riset. Dan harus jujur juga diakui, ternyata perkembangan riset di perguruan tinggi itu masih menyedihkan. Dan semoga karena Anda basisnya adalah direktur atau ketua ya, biasanya di LP2M itu ketua. Dan sudah suka riset, saya berharap sih UIN jadi salah satu contoh dengan riset yang keterlibatan saya di riset nasional sudah lama juga. Saya itu kan pengurus jurnal yang pertama kali mendapatkan status Scopus, namanya Al-Jami'ah di Indonesia dalam bidang sosial. Itu satu-satunya jurnal itu yang dapat Scopus. Sekarang ada 98. Dulu satu-satunya tahun 2013 atau 2012 itu. Itu saya sebagai pemimpin jurnal. Dan saya sekaligus sebagai pengurus jurnal dan asesor jurnal nasional di Kemenristek Dikti. Saya bersama-sama ikut membangun Sinta namanya ya, portal Garuda. Saya sendiri mendirikan portal namanya Murarep, Ministry of Religious Affairs Reference. Itu semacam indeks jurnal gitu ya. Saya termasuk pionir di situ. Jadi saya terlibat riset nasional itu cukup intens dan saya kira-kira ya mengetahuilah perkembangan. Dan saya bisa simpulkan begini, 10 tahun terakhir ini perkembangan riset Indonesia luar biasa. Dan ini yang tidak diketahui atau tidak disadari oleh publik dan bahkan pemerintah kita. Bahwa kita itu maju luar biasa dari sisi riset. Satu, tahun 2013 jurnal ilmu sosial yang masuk indeks Scopus itu 1. 2015. 2012, 2014.
Itu cuma satu, jurnal saya. Ya. Dan waktu itu total itu Scopus itu 10 atau 9. Sekarang 98. Malaysia itu cuma 80, kalah dengan kita sudah lewat. Dan di semua indeks seperti Simakus, Scopus, EBSCO, ProQuest kita meningkat drastis. Jadi itu saya kira karena kebijakan pemerintah juga. Di era Pak SBY 30% dari dana BUPTN itu harus untuk riset. Ya. Dan itu impact-nya luar biasa. Jurnal kita saat ini itu ribuan di seluruh Indonesia. Dan itu bisa dicek di Sinta. Jadi riset kita itu meningkat drastis 10 tahun terakhir. Cuma diseminasinya ke masyarakat yang kurang baik. Ya karena masyarakat kita dari sisi riset itu memang belum begitu menyadari. Bahkan pengambil kebijakan kita. Pengambil kebijakan kita sering merendahkan kita sendiri. Iya, atau Ini bikin kok nggak ada riset-risetan riset? sendiri. Itu kan itu semua sudah ada di jurnal. Padahal sudah ada di jurnal. Di jurnal itu sekarang jurnal kita itu ribuan. Jurnal Scopus kita 98. Itu udah banyak sekali itu. Oke. Jurnal kita total itu sekitar 10.000. Total itu 25 ribuan di seluruh Indonesia. Yang masuk Sinta itu ya sekitar 10.000. 25.000. Iya, seluruh Indonesia, seluruh universitas, semuanya punya jurnal. Dan itu Dan tidak sudah dibaca diakui. online, Sudah online. diakui ya? Iya, sudah diakui oleh. Jadi inilah kemajuan kita. Tidak cukup dihalu-halukan. Oke. Belum cukup didengung-dengungan bahwa kita itu sudah maju. Ya. Kita itu dalam Sival itu sudah melebihi Malaysia. Sudah mengejar Filipina, sudah mengejar Kamboja. Jadi riset kita itu sudah maju sebetulnya. Sudah keren lah ya. Sudah keren. Coba lucunya kita tidak bangga dengan itu. Kita sering merendahkan diri sendiri. Oke. Itulah kelemahan kita. Kita tidak bangga dengan bangsa sendiri gitu loh. Iya. Jadi riset kita itu sudah keren. Cara berpikir kita itu jauh dengan Malaysia. Jauh sekali. Oke. Pemikiran-pemikiran maju para filosof seperti Arkun, Foucault, Syahrur, Hasan Hanafi. Semuanya itu diterima di Sapen dan di Ciputat dan di Paramadina. Dan itu keren-keren. Iya. Produksi buku kita itu luar biasa. Jadi inilah yang sering kita malah justru minder. Aneh gitu loh. Berarti ini pemirsa tinggal datang saja, kunjungin di situs webnya. Di situs web. baca. UIN itu punya jurnal 85. UIN Sunan Kalijaga. Ya. Semuanya online, semuanya terbuka, semuanya bisa di-download. Betul. Tapi itu tidak di-download, tidak dibaca. Ya. Bahkan oleh akademisinya sendiri. Inilah yang harus disiarkan di seluruh Indonesia bahwa riset kita sudah maju. Tolong semua kebijakan kenegaraan, pemerintah pusat, pemerintah desa sesuaikan dengan riset yang sudah dilakukan oleh kita sendiri di universitas. Sekaligus ini pemberitahuan ke publik ya lewat podcast ini bagi para mahasiswa atau orang yang suka membaca atau bagi para peneliti juga. Karena kan kadang butuh referensi gitu ya. Dan saya setuju, termasuk untuk pengambil kebijakan kita. Iya, namanya OJS, Open Journal System. Jadi kita itu mulai sudah 10 tahun menggunakan OJS, Open Journal System, dan itu open access. Semuanya open access. Prof, makasih banyak Prof. Terima kasih. Sudah 1 jam. Luar biasa. Tidak terasa. Tidak terasa. Aduh, senang sekali ada. Senang juga. Kalau profesor muda banyak, tapi profesor yang menjadi rektor di usia yang cukup muda, luar biasa dengan pemikirannya yang luar biasa. Terima kasih. Dan semoga sukses sampai 3 tahun lagi ya kalau nggak salah. 3 tahun lagi Mas. Itu bisa terpilih lagi nggak? Ya doakan aja. Ya doakan yang terbaik lah. Secara hukum bisa. Secara hukum boleh terpilih. Ya begitulah. Kayak presiden ya 2 kali. 2 kali. Oke. Semoga terpilih lagi. Terima kasih doanya. Oke, matur nuwun. Terima kasih. Terima kasih. Teman-teman, begitu obrolan yang seru banget, menantang secara intelektual bagi saya ya. Dan ini termasuk tema yang juga disukai di podcast kita. Dan semoga kita bisa datang lagi bertamu ke para intelektual yang lain. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.